Para kawula kang kawula mulyakaken, panjenengan kholwat. Kholwat itu bukan tujuan akhir. Kholwat itu adalah pendakian yang pertama untuk mencapai tujuan. Jadi baru terundakan yang pertama. Anak tangga yang pertama menuju anak tangga yang lain. Kholwat itu walaupun itu tingkatan tertinggi di dalam tingkatan kita menuju kepada Allah. Jadi jalan menuju Allah itu ada 4 tingkatan, Pak. Jadi pertama, maratibut turuq ilallah arba'atun. Tingkatan jalan menuju kepada Allah itu ada 4. Dan itu insya Allah dilakukan di sini. Yang pertama, dan menurut aturannya sebetulnya, kalau tangga yang pertama belum sempurna, kita tidak bisa naik ke tangga yang kedua. Demikian juga ketiga dan keempat. Tapi karena sekali lagi itu hidayah kita tidak tahu, ya kita bisa naik. Martabat yang pertama itu namanya martabatul taubat. Jadi di dalam kholwat itu ada taubat. Makanya ada sholat taubat, ada mandi taubat. Mandi taubat. Jadi sunatus anadusi turun papat ilmu badan membumi pitulen tanggawan atus banyu suci anadusi badan jasmani Rasul mulya badan sampurna nidatua itu Rasulillah oleh barakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kosoan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu pensucian jasmani dan rohani. Itu namanya martabatut taubat. Kemudian diwujudkan juga ada sholat sunnah, sholat taubat. Kemudian juga sebelum kita tafakur, kita harus membaca istighfar 25 kali. Itu namanya martabatut taubat. Nabi itu Bapak Ibu sekalian, satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali beliau istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 25 kali sebelum panian tafakur. Tafakur itu konsentrasi futur kehadirat Allah. Kita sucikan hati kita, kita sucikan rohani kita dengan memperbanyak istighfar. Itu martabatut taubat. Karena taubat ini adalah fondasi. Taubat ini laksana tanah. Bangunan tidak bisa berdiri kalau tidak punya tanah. Kalau tanahnya kok tuku botol, tuku semen, kati bangun rumah, dibangun ini, kalau tanahnya gak bisa. Taubat itu tanah. Jangan mau ini, melakukan sholat, melakukan ini, melakukan ini. Itu kata taubat, gak ada taubatnya, ya gak bisa. Oleh karena itu yang pertama martabatut taubat. Kalau sudah taubat, makanya di sini kan ada istighfar, ada sholawat. Kemudian yang kedua martabatul istiqomah. Istighfar panjenengan, taubat panjenengan, zikir panjenengan harus istiqomah. Ajak. Kalau di situ dijelaskan istiqomatu ala taat wajibina bil manhiyat. Rutin melaksanakan taat kepada Allah dan rutin menghilangkan, menjauhi, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Syekh
Al-Maghribi dawuh kullu man idda'a ma'allahi khalan summa dhahara minhu idda khamsin wa da'wahu kadhibun aw maslubun. Setiap orang yang mengaku sudah dekat dengan Allah, kondisi halnya, akhwalnya, jadi ada makom, makomat, ada hal dan ada akhwal, sudah bersama Allah tapi muncul dalam dirinya salah satu dari 4 hal, maka pengakuannya bohong. Apa itu? Irsalul jawarih fi maksiatillah, membiarkan anggota badannya bergelimang dalam maksiat. Maksiatul badani dan maksiatul qalbi. Jadi ketika khalwat, ketika di luar khalwat, ya harus istiqomah menjaga jangan sampai jasmani kita, rohani kita melakukan yang dilarang oleh Allah, melakukan maksiat. Baru kalau itu yang ketiga namanya martabatul tahdid, gladi prihatin. Apa yang harus dilakukan? Ada 4 hal yang harus dilakukan. Dan ini dilakukan di khalwat. Harus sumtu, as-saum, asyahru, wal uzlah. Panjenengan kalau ketika khalwat tidak memenuhi 4 syarat ini, maka khalwatnya enggak bisa, khalwatnya gagal. Pertama as-sumtu, diam. Ketika panjenengan khalwat dilarang bicara kecuali yang sangat perlu. Bahkan dicontohkan di kitab Jamil Rasulullah, ketika ada kolojengking, ada ular, itu baru bisa bicara, kalau enggak diam, sumtu. Pun sampai khalwat jagongan, ngobrol, ngalor gitu, omongannya sing ahli maklarnya mungkin ngomong maklar, ahli politik sing ngomong politik. Asum, kemudian asal, puasa. Khalwat harus puasa. Kemudian asyahru, tidak tidur di malam hari, mengurangi tidur di siang hari. Sama yang asal, tidak makan di siang hari, mengurangi makan di malam hari. Insyaallah memiliki sesuai jatahnya, sesuai jatah. Kalau dia nambah kopi kan, ini karena kopi dia nggak ada, betul ya. Itu khalwat yang asli itu. Syarat uzlah itu artinya kita menyendiri secara rohani. Kaunul qalbi fi musyahadati asraril haq wa huwa ma'nas. Kondisi rohani kita tidak campur dengan sesama manusia, tapi kita hudur wusul kehadirat Allah, walaupun fisik kita berkumpul bercampur dengan manusia. Itu namanya al-khalwatu fil jalwat, ini kainun bainun. Ngoten. Kembul tapi podong duwe pekerjaan dhewe. Wala saniki mawon mendayo ado-ado wong limo ning bali, akhire ngomong mari salaman kok gak ngomong kabeh podone tengah. Podong buka hati dhewe-dhewe. Niku ajane khalwat iku kudu ngoten. Masih gembul wong akeh ya buka HP-ne dhewe tapi HP-ne perkurusi. Ngoten. 4 itu harus dilaksanakan. Syahru, tidak tidur di malam hari, bukan untuk jagongan, tapi untuk mempraktekkan azkar aurat yang dibayarkan oleh guru muslim. Nah, baru yang keempat ini Pak yang tertinggi. Di sini sudah termasuk yang keempat sebenarnya. Namanya martabatut taklid, martabat muqarabah. Martabat muqarabah itu apa? Ayatul salik fil khalwati, seseorang yang menuju kepada Allah masuk di dalam khalwat. Artinya kosongkan rohani kita, setiap nafas keluar masuknya
ini tidak ada sesuatu kecuali hanya berzikir kepada Allah. Itu makom yang tertinggi. Ini 4 hal martabat itu. Jadi panjangan sholat sebelum martabat itu takrib. Nah, cuman ya dirapel mulai 1, 2, 3. Telu niki pun apa papat niku nggih langgeng sirine dhateng Gusti Allah. Al-khalwatu fil jalwa khalin anil taqwa. Kosongkan hati kita dari sesuatu selain Allah. Qaulul qalbi musyahadatu fi asrika, kondisi hati kita musyahadah. Fa'udilaka anaka. Mungkin-mungkin dan guna makan. Muka-muka kanthi khalwat niki di barokah. Ngeten. Niki lah khalwat. Yang penting ditata niat. Yang penting ditata niat. Niate jenengan niat ibadah karena Gusti Allah. Niku nomor 1. Kuncinya di situ. Sebenarnya kitab Kifayatul Asfiya, kitab Haqaiq An-Nisab niku ada 3. Yang penting niat nomor 1. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Niat oleh sang ibadah, oleh tingkatno, niat tingkatno L. Kemudian di dalam niat itu boleh panjenengan itu ada maksud tujuan lain, boleh. Panjenengan tulisannya di kitab Kifayatul Asfiya atau Haqaiq An-Nisab itu boleh. Boleh ini jenengan ingin urusan dunia dan urusan akhirat. Boleh. Urusan dunia kepingin rezekinya akeh, kepingin munggah pangkat, kepingin rezekinya akeh. Boleh. Ukhrawiyah kepingin terhindar dari siksa. Ketika sirat kuat, sirat bebas, hisab bebas, masuk surga. Niat itu boleh, tapi itu kelompok kebanyakan, kelompok orang umum. Yang kedua, netep niat karena Allah, tapi diindiri-indiri urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kepingin selamat besok di akhirat. Al-Qayisu mantana nafsahu wa amila lima badano. Ngamal kanggo sampe mati besok di akhirat itu. Paringi kederajatan kamu yang kanggo aku di akhirat. Boleh. Tapi itu VIP baru. Kalau tadi itu umum, kalau pengajian umum diwakili mriku. Lek VIP diwakili. Tapi nggak pakai dikawal. Tapi yang ketiga, niat pajak, tapi gak urusan dunia akhirat, tapi murni ngelaksanakan hak rububiyah, hukuki rububiyah, ngelaksanakan perintah Gusti Allah. Gak pengen swarga ya gak pengen neraka. Niku VIP. Mlebu ning mriki wong dikawal kudu ngono niku. Manane yo enak tenan. Itu VIP. Kaya wali sing terkenal Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah niku nate dawuh resike, aku ibadah kaya ngene iki ora kepingin swarga, ora wedi neraka. Kok aku ibadah ngene kok dilebokno neraka, gak apa-apa. Ora wedi neraka, ora kepingin swarga. Lah kok ibadah, aku yen namung kepingin ketemu karo Gusti Allah, ketemu karo kekasihku mahbub niku Allah.
Niku kelasnya VIP. Ini kan jenenge nek kula umum kapati. Panjenengan kali nggak bodoh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.